Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan presentasikan hasil artikel laporan kami yang bertema khususnya mengenai pencegahan stunting. Di sini kami dari kelompok KKN 118 yang merupakan saya sendiri Tuan Abdurrahman, yang kedua Arya Triwijaya, yang ketiga Ramadan Al Fadrian, yang keempat ada Suryani Siva, yang kelima ada Khalilah Jihan, ada Suci Cahyani, yang ketujuh Lesta Irmanda, ada Sabila Rizky Fauzia, dan yang terakhir ada Putri Farida. Baik, di sini kami akan mengambil materi yang mengenai pencegahan stunting. Baik, langsung saja kita masuk materi. Yang pertama kita akan mengambil di metode. Pada metode ini adalah program sosialisasi stunting melibatkan partisipasi kader posyandu, remaja putri dan ibu balita yang ada di desa Karangbangun yang berperan penting dalam mengatasi stunting. Pada metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yaitu dalam pendekatan berupa teknik penyuluhan, kemudian menentukan intervensi yang tepat dalam mempercepat penurunan stunting tentunya dalam melaksanakan kegiatan ini. Kelompok 118 itu bekerja sama dengan Bidan Desa Karangbangun untuk membangun terlaksananya sosialisasi stunting ini. Materi sosialisasi stunting ini juga dibawakan secara langsung oleh Ibu Eka Dwi Suryaningsih sebagai narasumber dari Puskesmas Kecamatan Jogopolo. Program pengajaran masyarakat ini dilaksanakan dengan harapan masyarakat khususnya orang tua balita dan calon ibu dapat lebih memperhatikan asupan gizi ketika memasuki usia kehamilan dan asupan gizi balita. Nah, ada rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tiga tahapan, yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Baik pada nomor 3.1 yaitu adalah pra pelaksanaan. Pada tahap ini, mahasiswa KKN bertindak sebagai penyelenggara kegiatan dan melakukan sejumlah perencanaan meliputi perencanaan dan penentuan target sasaran. Mahasiswa menentukan target sasaran kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Karangbangun ini melalui kegiatan posyandu dalam bidang peningkatan kesejahteraan dan kesehatan. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan bidan Desa Karangbangun untuk menentukan program utama yang dapat diimplementasikan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kerjasama tersebut meliputi yang pertama, dengan adanya koordinasi dengan bidan desa Karangbangun, program kesehatan seperti penanganan stunting, peningkatan gizi, dan kesehatan ibu anak dapat lebih mudah dijalankan. Bidan desa dapat memberikan data dan informasi terkait kondisi kesehatan di desa dan dapat membantu dalam menghadirkan pemateri kegiatan sosialisasi stunting tentunya. Yang kedua, desa yang sudah memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat membantu memfasilitasi partisipasi warga dalam mengikuti sosialisasi sehingga kegiatan yang direncanakan mahasiswa lebih tepat sasaran dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Nomor 2B, menentukan tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah yang nomor satu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai stunting dan faktor risikonya. Yang kedua ada memperdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan anak-anak mereka, sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan tentunya. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan sumber makanan yang kaya gizi sehingga orang tua dapat memastikan bayi mereka mendapatkan asupan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal tentunya. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya orang tua tentang pentingnya gizi yang cukup bagi bayi dan anak-anak. Banyak masyarakat yang mungkin belum menyadari dampak buruk dari kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama yang menyebabkan stunting. Selanjutnya adalah metode atau menentukan metode-metode yang digunakan dalam sosialisasi stunting ini ya tentunya adalah sosialisasi. Pada kolom kedua adalah kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Waktunya jam 9 sampai jam setengah 12 lokal yang berlokasi di Balai Desa Karangbangun.
Baik, selanjutnya mengenai pasca pelaksanaan seperti berkelanjutan dari poin di atas, yaitu pada nomor 3.3 yaitu pasca pelaksanaan. Setelah kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dilaksanakan, mahasiswa KKN melanjutkan dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang memastikan keberlanjutan program dan dampaknya bagi masyarakat. Beberapa langkah pasca pelaksanaan ini meliputi yang pertama ada evaluasi kegiatan. Mahasiswa bersama bidan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi. Evaluasi mencakup hal berikut. Yang pertama adalah tingkat partisipasi atau mengukur jumlah dan keterlibatan peserta dalam kegiatan. Selanjutnya adalah respon dan pemahaman peserta. Di sini kita menilai sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan melalui diskusi dan tanya jawab yang terjadi selama sosialisasi. Yang kedua ada ketersediaan dan penyampaian materi. Di sini kita memastikan bahwa materi sosialisasi sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada tindak lanjut program. Pada tindak lanjut program ini ada 2 poin. Yang pertama adalah merancang penyuluhan atau kegiatan lanjutan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Yang poin kedua adalah melakukan pemantauan rutin terhadap status gizi bayi dan balita di desa Karangbangun ini untuk mengukur dampak dari sosialisasi dan intervensi yang dilakukan. Poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kegiatan sosialisasi pencegahan stunting ini dan program pemberian makanan tambahan atau PMT di Desa Karangbangun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang serta mengurangi prevalensi stunting. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Karangbangun ini melibatkan ibu-ibu, balita, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya gizi bagi bayi dan anak-anak, terutama dalam pencegahan stunting tentunya. Dalam penyampaian materi sosialisasi, pemateri menekankan mengenai pentingnya mengetahui tingkat resiko kehamilan sebelum merencanakan kehamilan. Tingkat resiko kehamilan turut menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Kehamilan yang terjadi di usia yang terlalu muda atau ibu hamil pertama kurang dari 21 tahun, secara fisik perkembangan panggul dan rahimnya belum optimal, sehingga potensi untuk melahirkan anak dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR sangat tinggi dengan resiko stunting sebesar 20%. Kehamilan pertama yang terjadi di usia ibu yang terlalu tua atau sekitar usia 35 tahun dapat menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Narasumber juga memberikan pengetahuan mengenai beberapa penyebab stunting, diantaranya adalah kurangnya asupan gizi selama hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, pola asuh dalam pemberian makanan, dan pemberian ASI eksklusif yang tidak maksimal. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan rendah akses sanitasi dan air bersih. Nah, terkait asupan gizi selama hamil, ibu hamil perlu memastikan asupan vitaminnya seimbang. Program sosialisasi dan PMT ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesadaran gizi dan pengukuran resiko stunting di Desa Karangbangun. Peningkatan berat badan bayi dan perubahan sikap ibu-ibu terhadap pentingnya gizi menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, kendala seperti keterbatasan ekonomi dan rendahnya keterampilan dalam mengolah makanan lokal masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendampingan berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan sosialisasi pencegahan stunting dan program pemberian makan tambahan atau PMT di Desa Karangbangun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya dukungan penuh dari bidan desa yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat setempat. Bidan desa tidak hanya menyediakan data kesehatan yang relevan, tetapi juga membantu dalam memfasilitasi sosialisasi dan kunjungan rumah yang berperan penting dalam menjangkau ibu-ibu dengan bayi yang mengalami kekurangan gizi. Kedua, pemanfaatan bahan makanan lokal seperti singkong, telur, sayur hijau, dan kacang-kacangan memungkinkan program PMT berjalan secara berkelanjutan karena bahan-bahan tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, pendekatan edukatif langsung kepada para ibu mengenai pencegahan makanan, pengolahan makanan sehat dan pentingnya variasi gizi berhasil meningkatkan pemahaman mereka terkait asupan nutrisi bagi bayi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang
dan mengurangi resiko stunting. Dengan peningkatan pengetahuan tentang gizi dan stunting, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pola makan yang seimbang bagi pertumbuhan anak-anak, dan langkah ini dapat membantu mencegah kasus stunting dan memastikan anak-anak tumbuh dengan baik. Mahasiswa melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan bidan desa selaku instansi kesehatan setempat yang terlibat dalam program gizi dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini memastikan akses ke data dan informasi terkini tentang situasi gizi dan stunting di wilayah tersebut. Mahasiswa mengadakan pertemuan dengan bidan desa untuk berdiskusi tentang program pengabdian dan tujuan yang ingin dicapai. Mengenai kolaborasi tersebut bisa dilihat pada gambar satu yang merupakan adalah diskusi kelompok KKN Mas ini bersama dengan Ibu Bidan Desa Karangbangun. Selanjutnya pada gambar nomor 2, ini adalah gambar penyelenggaraan sosialisasi stunting dengan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat terutama ibu-ibu yang hadir dalam sosialisasi ini cukup tinggi. Ini terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan serta keterlibatan aktif selama sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, indikator kesuksesan lain yang digunakan adalah respon dari peserta terhadap materi yang telah disampaikan melalui wawancara dan diskusi. Sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya gizi bagi bayi mereka dan keterlibatan langsung masyarakat, terutama ibu-ibu yang menjadi sasaran program, menunjukkan bahwa upaya pengabdian ini tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah pelaksanaan sosialisasi pendidikan stunting, mahasiswa di bidang desa melakukan program pemberian makanan tambahan atau PMT serta kunjungan ke rumah-rumah ibu dengan bayi yang mengalami kekurangan gizi. Didapatkan hasil yang cukup positif. PMT ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan makanan lokal yang kaya nutrisi seperti singkong, telur, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Ibu-ibu diajarkan cara memanfaatkan bahan lokal tersebut untuk meningkatkan asupan gizi bayi. Nah, hasil pemantauan menunjukkan ada perbaikan pada berat badan beberapa bayi dengan rata-rata peningkatan sekitar 300 sampai 500 gram dalam 4 minggu. Selain itu, bayi yang menerima PMT menunjukkan peningkatan nafsu makan dan aktivitas fisik. Bisa dilihat pada gambar nomor 3 ini, kami sedang melakukan sosialisasi memberikan PMT kepada ibu hamil. Ya. Selanjutnya ada kunjungan ke rumah yang juga dilakukan untuk memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pola makan seimbang dan pemberian ASI eksklusif. Selama kunjungan ditemukan bahwa beberapa ibu belum sepenuhnya memahami pentingnya variasi makanan bergizi. Kunjungan ini memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih mendetail sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Namun beberapa kendala yang dihadapi termasuk termasuk ekonomi dan kurangnya pemahaman dalam mengolah bahan lokal yang bergizi. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 4 yang saat itu kita melakukan kunjungan ke rumah bayi yang teridentifikasi mengalami kekurangan gizi. Nah, itu tadi mungkin materi mengenai pencegahan artikel stunting yang telah kami lakukan di Desa Karangbangun ini. Di sini ada tabel pendapat responden terhadap pemahaman gizi dan stunting. Nah, yang pertama ada dampak kurang gizi pada pertumbuhan. Ada yang paham 10, kurang paham 12, dan tidak paham 3 dengan jumlah responden 25. Dan masih lanjut lagi dan seterusnya seperti yang bisa dilihat. Baik, langsung ke kesimpulan, program sosialisasi pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan PMT di Desa Karangbangun menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu balita tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting. Nah, kegiatan sosialisasi ini yang melibatkan kerjasama dengan bidan desa dan pemanfaatan bahan pangan lokal, berhasil mencapai partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang gizi, kehamilan sehat, dan pencegahan stunting. Sosialisme mengenai gizi dan stunting dan pentingnya PMT di Desa Karangbangun ini perlu ditingkatkan lagi untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya dalam aspek penyebab stunting dan cara pencegahan, serta program PMT yang sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat dengan pendampingan yang lebih
intensif agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai hasil program kerja yang berkhusus di stunting ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.